Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, NIM K2019-01022, kelas B1 Kesmas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Upaya Promkes dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambil keputusan. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, melalui dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Adapun pengertian dari ODP, PDP, dan suspek COVID-19 ialah ODP, orang dalam pemantauan, adalah seseorang dikatakan masuk dalam kategori ODP apabila ia sempat berpergian ke negara lain yang merupakan pusat penyebaran virus. Orang yang masuk dalam kelompok ini adalah mereka yang belum menunjukkan gejala sakit. PDP atau pasien dalam pengawasan artinya orang yang masuk ke dalam kategori ini sudah dirawat oleh tenaga kesehatan atau menjadi pasien dan menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan sesak nafas. Suspek adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi suatu virus yang telah menunjukkan gejala virus dan pernah melakukan kontak dekat dengan pasien positif virus. Pasien yang masuk dalam kategori ini akan diperiksa menggunakan dua metode, yaitu polymerase chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Pemeriksaan ini akan dilakukan untuk melihat status infeksi virus di tubuh pasien suspek tersebut, apakah positif atau negatif. Di mana penyebaran COVID-19 tidak hanya menjadi sebuah persoalan kesehatan semata, karena begitu masif penyebarannya. Hal itu telah menimbulkan persoalan lain pada berbagai aspek kehidupan seperti persoalan ekonomi, politik, pertahanan keamanan, sosial, dan bahkan budaya. Di Indonesia, jumlah pasien positif virus corona kian meningkat dari hari ke hari. Penambahan jumlah pasien COVID-19 inilah yang pada akhirnya memunculkan kecemasan di masyarakat. Hal itu juga memunculkan berbagai stigma negatif masyarakat pada pasien maupun orang-orang dengan risiko tinggi terpapar COVID-19 seperti pada profesi dokter, perawat, dan pengemudi ojek online. Stigma sendiri didefinisikan pada penilaian lingkungan kepada suatu individu atau kelompok tertentu. Penilaian yang diberikan seringkali merupakan penilaian negatif, di mana tingginya kasus COVID-19 ini memerlukan respon pencegahan yang tepat, namun demikian dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap arahan tindakan pencegahan yang disarankan oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya berbagai gerakan di masyarakat yang cenderung mengutamakan tindakan yang kurang efektif seperti penyemprotan disinfektan di lingkungan perumahan, penutupan kampung di tingkat RT RW, dan sebagainya. Partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan yang tepat menjadi kunci utama dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini. Ada halnya di mana pengambilan kebijakan untuk berupaya mempromosikan kesehatan kepada masyarakat dengan menganjurkan melindungi diri dan orang-orang terdekat dari COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan, batuk atau bersin pada siku yang terlipat, bukan tangan Anda. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari atau batasi berada di tempat ramai. Hindari kontak dekat dengan orang sakit. Bersihkan dan disinfeksi permukaan atau benda-benda mati yang sering disentuh. Maka dari itu, sedikit demi sedikit masyarakat akan mengikuti anjuran yang telah diberikan, walaupun sedikit dari masyarakat tidak mau
mampu mendengar atau tidak mau mengikuti dan menganggap remeh tentang penyakit COVID-19 ini. Ada halnya bahwa separuh dari masyarakat tidak mau mendengar tentang arahan-arahan yang diberikan serta tidak mau mengikuti arahan tersebut, maka menunjukkan bahwa ada gejala perilaku ngeyel dan tanpa sadar sering kita aktualisasikan setiap hari. Meskipun tidak semua masyarakat di Indonesia mengidap perilaku ngeyel ini, namun kenyataannya ada sebagian dari masyarakat kita yang menunjukkan gejala perilaku tersebut, seperti di mana masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini ngeyel dalam tanda kutip karena faktor tuntutan keluarga. Kalau mereka tidak bekerja dalam situasi physical distancing, maka bagaimana mereka dapat menghidupi keluarganya? Oleh karena itu, mereka ngeyel dalam tanda kutip untuk tetap bekerja. Dalam kasus ini, pemerintah harus melakukan pengontrolan yang tegas melalui proses bantuan ekonomi secara berkala. Pemerintah setempat harus bertindak tegas untuk meluruskan pemahaman masyarakat terkait wabah COVID-19 ini. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat dan otoritas juga menjadi kunci dalam mendorong masyarakat melakukan tindakan pencegahan yang efektif. Masyarakat dan otoritas perlu aktif berdiskusi, misalnya mengenai perencanaan dan pelaksanaan program sebagai wujud mengikutsertakan masyarakat dalam mempromosikan penanggulangan COVID-19. Pergerakan masyarakat juga perlu memperhatikan sense of urgency dengan melakukan manajemen organisasi dan manajemen komunikasi yang baik. Peran promotor kesehatan menjadi penting untuk mengembangkan community planning, melakukan edukasi dan pendampingan secara efektif dan konsisten, serta berkolaborasi dengan berbagai otoritas masyarakat di daerah dalam mendorong tindakan pencegahan yang tepat. Secara garis besar, penanggulangan COVID-19 memerlukan kolaborasi peran dari berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mitra dunia usaha, dan tentu saja peran masyarakat sipil. Di mana upaya tim Promkes dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 dengan cara bersosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan penularan coronavirus disease atau COVID-19 dengan cara mengatakan bahwa wabah COVID-19 merupakan pandemik yang bersifat berantai antara satu individu dengan individu lainnya. Jika proses pandemik ini tidak diputus, maka proses penyebarannya akan terjadi terus-menerus dan bisa melalui penyebaran brosur atau baliho terkait wabah COVID-19. Dengan mengadakan hal ini, terlihat yang isi baliho itu memuat pernyataan corona itu bukan coklat yang harus dibawa pulang ke rumah. Pernyataan isi baliho ini bertujuan menyadarkan masyarakat bahwa jika kita sering melakukan physical distancing atau nongkrong bersama, maka sama halnya kita akan memberikan efek negatif bagi keluarga kita sendiri di rumah. Dan di mana pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan bisa berupaya untuk mempromosikan atau mensosialisasikan segala hal yang terjadi untuk pencegahan COVID-19 ini. Itulah tadi hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.